Tiga. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat segenap pimpinan, dosen, staf, karyawan, dan seluruh akademisi Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Perkenalkan, nama saya Agus STH, mahasiswa PPG tahun 2025 di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Ini KTP saya. Dan ini surat izin untuk mengikuti uji kompetensi mahasiswa PPG di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikut video pembelajaran saya di kelas 3 SD Negeri 20 Sungai Keli. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Siapkan. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi. Silakan dulu. Kita absen terlebih dahulu ya. Nanti siapa yang Bapak panggil namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir kalau ada ya. Afgan Mondi, Apriando, Agustina, Ayen, Evelina Diera, Esterina Olan, Gloria, Rizka Adelia, Henry Juan, Melody, Nathanael, Raya Ulanata, Selvi Anggela, Silvanus Gerga, Teraria, Wasti, Joshua, Yulia Citra. Berarti semuanya hadir ya hari ini ya. Oke, sebelum kita lebih jauh untuk belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Kami serahkan pelajaran kami dari awal sampai akhir. Biarlah boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita makin berdiri, kita nyanyi dulu satu-satu demi saya. Tepuk tangan ya, nyerap. Berdiri semuanya, ayo. 1, 2, 3. Satu, aku sayang itu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, tepuk tangan dulu. Kaki kembali.
Ini gambar apa anak? Ada adik, ada ibu, ada bapak. Mereka lagi ngapain? Kerjakan PR. Terus adiknya ngapain? Lalu orang tuanya membantu adiknya kerjakan PR. Kemudian yang berikutnya ini gambar apa? Cuci piring dan abang dengan kakak dengan adik membantu ibu membersihkan rumah dan mencuci piring. Siapa di antara kalian yang pernah ditolong? Semuanya pernah ditolong? Pernah? Ya. Bapak minta satu orang ceritakan siapa yang pernah ditolong. Ayo, siapa yang mau bercerita? Siapa? Silakan lebih. Ya, masuk depan cerita. Pada suatu hari, kaki saya sakit karena keseleo. Lalu teman saya bertanya, "Kamu kenapa?" Saya menjawab, "Tidak apa-apa, hanya keseleo, tapi hanya sedikit." Dan kebesok harinya, saya melihat dia juga jatuh karena naik sepeda. Saya membantu. Dia bilang, "Kaki saya sakit." Saya bertanya, "Apakah kamu baik saja?" "Ya, kaki saya hanya sakit sedikit." Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita akan belajar bahwa kita butuh orang lain dan kita juga harus mau menolong orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama. Kita hari ini belajar apa? Aku membutuhkan. Coba ulangi. Ya, kita semua pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Nah, coba bayangkan bagaimana perasaan kalian ketika hidup sendiri. Apa yang akan terjadi? Oke? Sepian. Sepi ya? Tidak ada siapa-siapa. Tidak punya teman. Dan tidak punya orang tua juga ya. Pernahkah kalian membayangkannya? Pernah ya? Oke, pernah membayangkannya. Nah, kalau kalian pernah membayangkannya,
tanpa keluarga, misalnya tidak punya ayah, tidak punya ibu, siapa yang akan merawat kalian? Tidak ada. Kemudian yang berikutnya, tanpa teman. Dengan siapa kalian akan bermain dan berbagi cerita? Sendiri. Bisa cerita sendiri? Tidak bisa. Kemudian tanpa seorang guru. Siapa yang akan mengajar kalian tentang hal-hal baru di sekolah? Tidak ada. Nah, oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu orang lain. Nah, orang-orang yang menolongku, yang pertama keluarga. Siapa tadi bilang keluarga? Selfie, Glory, ya, Glory. Kemudian keluarga itu siapa? Ada ayah, ibu, adik, kakak, abang, ya. Ya, itu tantenya juga ada, ya. Kalau tantenya satu rumah, ya. Ya, omnya. Kemudian orang-orang yang menolongku selain keluarga siapa lagi? Ada teman. Teman ini untuk apa? Untuk bermain bersama, untuk saling membantu jika dalam kesulitan. Kemudian selain teman siapa lagi? Ada guru yang mengajar dan membimbing untuk menjadi lebih pintar. Kalau tidak ada guru, siapa yang bisa suruh kita pintar? Tidak ada. Nah, selain guru, dokter itu adalah orang yang merawat kita dan menyembuhkan kita ketika kita sakit. Nah, makanya kalau sakit pergi ke dokter supaya apa? Supaya sembuh. Ya. Di sini ada yang sakit? Tidak ada. Oke, puji Tuhan semuanya sehat-sehat, ya. Nah, kita masuk di pembacaan Alkitab. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Ada yang bersedia untuk membacakannya? Oh ya, silakan, ambil. Kuat-kuat ya. Kejadian 2 ayat 14. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan bagiannya penolong yang sepadan dengan dia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adel. Terima kasih Adel ya sudah bacakan ayat firman Tuhan hari ini. Di situ firman Tuhan berbunyi bahwa manusia tidak baik seorang diri. Dia harus cari teman, dia harus cari penolong yang cocok dengan dia. Terutama di sini cerita tentang Adam dan Hawa. Adam tidak enak hidup sendiri, ya. Maka Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam, ya. Dari mana Hawa diciptakan? Dari tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Adam. Hawa itu tugasnya sebagai apa? Penolong. Dia membantu Adam ketika bekerja dan melakukan tugas-tugasnya. Ya. Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita juga diberi orang-orang di sekitar kita untuk saling menolong. Jadi untuk
kita perlu orang lain? Ya, karena semua orang itu perlu orang. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama di situ untuk saling membantu. Kita tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri. Kita perlu orang lain. Yang kedua, saling berbagi kasih. Manusia diciptakan untuk mengasihi dan dikasihi. Tanda kasih apa? Oh, yang ini? Nah, sama ya. Itu simbol cinta ya. Nah, kalau ada orang bilang kalian seperti ini, berarti dia cinta sama kita, ya, sayang sama kita. Kita harus balas ya. Bukan berarti kalau kita balasnya kita juga main cinta-cintaan, tidak ya. Jangan salah ya. Beda lagi, apalagi kalian kan masih berapa umurnya? 10 ada yang 9 ya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus saling berbagi kasih. Kemudian yang keempat apa? Rencana Allah merancang kita untuk hidup dalam komunitas ya. Dalam komunitas. Komunitas itu apa? Kelompok ya. Manusia punya kelompok masing-masing ya. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama itu adalah berdoa. Dalam doa itu ada mengucap syukur. Dalam doa jadi ada mengucap syukur dalam doa ya. Jadi kita harus mengucap syukur. Berapa kali kita berdoa satu hari? 2, 3. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ya. Coba kita hitung dulu. Kita bangun tidur berdoa enggak? Kita makan berdoa enggak? Makan pagi. Makan siang berdoa enggak? Makan sore berdoa enggak? Mau tidur berdoa enggak? Berarti berapa kali? 5 kali kita berdoa satu hari. Di situ juga kita mengucap syukur. Kemudian bernyanyi pujian, memuji Allah melalui lagu-lagu rohani, ya. Misalnya lagu Terima Kasih Tuhan. Tahu lagu Terima Kasih Tuhan? Tahu. Nah, itu sering dinyanyikan di gereja-gereja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada semua orang, menunjukkan syukur dengan menolong sesama. Jadi kita harus saling menolong. Nah, kemudian menjaga hubungan, ya. Menjaga hubungan itu kita punya teman, dan hubungan antara kita dengan teman kita harus kita jaga, yaitu dengan saling menolong. Ya, kalau ada temannya yang mengalami kesulitan, kita harus menolong. Kita menghargai dan merawat persahabatan yang ada. Bersyukur untuk orang tua. Mengapa kita perlu bersyukur untuk orang tua? Karena orang tua yang merawat kita sejak bayi. Dia memberikan kasih sayang tanpa syarat. Jadi tidak ada minta balasan, ya. Orang tua tidak minta balasan kepada kita. Kemudian dia juga menyediakan apa? Kebutuhan sehari-hari. Orang tua juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada kita. Lalu selalu mendoakan kebaikan kita. Jadi orang tua itu selalu mendoakan kita. Cara menunjukkan syukur kita kepada orang tua bagaimana? Menghormati dan membantu dan pekerjaan rumah. Kemudian
Belajar dengan lalu boleh tidak kita bentak-bentak orang tua kita? Tidak boleh. Justru kita harus saling mengasihi orang tua kita. Kita harus mengasihi orang tua kita. Nah, menolong teman yang kesulitan. Satu, dengan kepedulian, ya. Sikap peduli. Jangan dibiarkan teman mengalami masalah, mengalami kesulitan. Jangan dibiarkan. Perhatikan teman yang mengalami susah, ya. Jangan tinggal diam. Selain itu, kita juga mendoakan mereka. Berdoa untuk teman yang mengalami kesulitan. Lalu membantu, memberikan bantuan sesuai kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu menghibur, memberikan semangat dan dukungan kepada orang tua kita. Kita harus mendukung orang tua kita, ya. Ayai, mau disuruh nyanyi, Yai? Ya. Kalau lagi ngomong-ngomong, Bapak suruh nyanyi nanti, ya. Mau nyanyi? Oke, kita lanjut, ya. Setuju lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, ini catatan harian penolong itu. Ini nanti Bapak kasih tugas di refleksi, ya. Nanti Bapak kasih tugasnya di akhir pelajaran kita. Nah, refleksi dan penerapan. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita diciptakan untuk saling membutuhkan dan menolong. Bersyukur atas kehadiran orang lain. Setiap orang di sekitar kita adalah berkat dari Allah. Kemudian menjadi berkat bagi sesama, ya. Menjadi berkat bagi sesama. Kemudian ingatlah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kejadian pasal 2 ayat 18. Mari kita selalu bersyukur dan saling menolong, ya, saling menolong. Nah, cerita berikutnya adalah Bapak ingin menceritakan tentang seorang anak yang bernama Benny. Dia asik-asik bermain sepeda, ya. Nah, ketika dia sedang bermain sepeda, tiba-tiba dia terjatuh, ya. Dia terjatuh. Nah, seandainya kalian di posisi Benny, apa yang kalian rasakan? Sakit, ya. Kalau sudah sakit, nangis, ya. Nah, lalu seandainya kalian adalah temannya Benny, apa yang kalian lakukan? Membantu Benny, ya. Jadi kita harus saling membantu, ya. Sekarang kita akan kerja kelompok, ya. Tugasnya Bapak kasih kalian untuk bekerja kelompok, ya. Ini sudah Bapak atur waktunya, kelompoknya. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, perintahnya nanti di kelompok ini bercerita masing-masing, ya. Cerita masing-masing antar kelompoknya. Kapan kalian pernah ditolong oleh teman dan kapan kalian pernah menolong temannya, ya. Nah, begitu juga yang sebelah ini, ya, kelompok ini dan kelompok yang ini, ya. Jadi kalian harus diskusi dulu, cerita. Ayo silakan cerita, Pak kasih waktu sebentar, ya.
Sudah? Sudah. Oke, Bapak minta satu orang maju ke depan untuk bercerita. Siapa? Pasti, silakan. Ya, di sini saja ya. Di sini saja, oke. Pasti cerita kapan kamu pernah ditolong dan siapa yang menolong kamu. Kapan dia menolong kamu? Ya. Kemarin, kamu kenapa? Jatuh. Oke. Sepeda, Chelsea yang menolong kamu. Lalu kamu ada nggak nolong yang lain? Nolong siapa? Citra. Citra ngapain? Jatuh manjat. Wah, Citra manjat ya. Manjat apa dia? Manjat kayu. Oke, tepuk tangan dulu untuk cerita. Ya. Bagus ya, udah mau berbagi cerita. Sekarang Bapak minta kalian untuk berbagi peran. Ya. Dua orang berperan sebagai yang satunya kehilangan penghapus, yang satunya menolongnya. Kemudian yang kedua jatuh, anak yang jatuh lalu temannya menolong. Dan ketiga ngangkat buku lalu ditolong oleh temannya. Silakan. Siapa yang mau berbagi peran? Aku penghapus tadi, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi? Nah, mereka berdua. Oke. Majulah. Siapa yang kehilangan penghapus? Yang mau berperan siapa? Aku dan Ayen. Ayen sama Verda. Ayo cepat maju. Cepat maju. Ayen Nani. Ayo tonton lagi. Geser. Ya, silakan ya. Bikin perannya gimana? Yang kehilangan penghapus. Oke, lanjut. Yang keduanya, yang sedang jatuh, Selfie sama Melody, silakan. Cepat ya, nggak lama ya. Kenapa jatuh? Ayo saya tolong. Bilang. Sama-sama. Oke. Yang terakhir, yang mengangkat buku. Oke, kita tepuk tangan. Oke, bagaimana perasaan kalian ketika ditolong tadi? Senang. Lalu bagaimana perasaan kalian ketika menolong? Senang, ya. Menolong dan ditolong itu adalah perbuatan yang menyenangkan. Oleh karena itu kita harus saling menolong. Bapak kasih tugas ya satu-satu. Tulis namanya, kerjakan soalnya. Bapak kasih waktu cukup 5 menit.
kalau sudah selesai, lebih cepat lebih bagus. Nanti kalau sudah selesai, walaupun belum 5 menit, boleh dikumpulkan ya. Ini lembaran kerjanya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ya. Nah, jangan lupa tulis namanya ya. Yang pasti senyum mudah ada yang selesai. Ya. Juga ya. Satu ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Hari ini kita belajar apa? Belajar apa kita hari ini? Aku membutuhkan orang. Tuhan mengirim orang lain untuk menolong kita. Jadi kita juga harus mau menolong orang lain. Nah, sekarang kita mau berjanji. Ya, ikuti Bapak ya, kita mau berjanji bahwa kita mau menolong orang lain. Aku mau menolong teman. Yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi, aku mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Lagi, aku mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sekarang kami mau pulang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, ini ada tugas yang lain Bapak kasih, nanti dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan. Ini tugas untuk kalian mencatat kapan kalian pernah ditolong dan kapan kalian pernah menolong, gitu ya. Hari tanggalnya ada di situ ya, kalau dibuat sendiri ya.
Nah, besok dikumpulkan ya tugasnya ya. Kalau bisa besok diceritakan juga sama Bapak. Selain dikumpulkan diceritakan juga ya. Oke, mau lihat ya. Tuh ya. Ya, di rumah ya. Oke, dapat semua? Oke. Sekarang kita siapkan, kita mau siapkan